As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita semua sebagai modal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk melanjutkan dars atau pelajaran kita seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita masih akan melanjutkan satu periode dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah yang dikenal dengan dakwah jahriyah, atau dakwah secara terang-terangan, dakwah secara umum disampaikan kepada setiap manusia yang beliau temui. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir." Wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, ya, dan berilah peringatan. Maka sejak saat itu Nabi Muhammad SAW menyeru orang-orang yang berada di sekitar beliau, dari keluarganya, kaum kerabatnya, sampai ke setiap orang-orang Quraisy ataupun orang-orang yang berada di Mekah. Mereka diseru untuk masuk Islam, mereka diseru untuk hanya bertauhid kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Tentu respon dari masyarakat Quraisy ketika itu sangat beragam. Ada di antara mereka yang menerima, ada yang memikirkannya atau ragu-ragu, dan ada juga yang keras menolak, ya, dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi itu beliau sadari dan beliau lalui episode tersebut dengan penuh kesabaran. Dan nanti kita akan menceritakan bahwa Quraisy mulai kalap, mereka kemudian mulai berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, dilakukan dengan cara mereka mendowngrade atau mereka kemudian merendahkan atau mereka kemudian menghina Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa pesan, ya, dan juga mereka kemudian menekan para pengikut Nabi Muhammad SAW dari kalangan para sahabat. Targetnya adalah agar Nabi menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti kita akan ceritakan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, ada satu cerita atau kisah dari episode dakwah jahriyah Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ya, ketika Nabi Muhammad SAW sedang sibuk untuk mendakwahi orang-orang Quraisy, mendakwahi para pembesar Quraisy, pentolan-pentolan mereka, pemimpin-pemimpin Quraisy, ya, ada satu kejadian yang diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang sibuk berdakwah kepada pembesar Quraisy. Datang seorang rakyat biasa, seorang warga masyarakat biasa yang minta diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Islam. Sosoknya namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang yang kita kenal dengan nama sekarang ini mungkin disabilitas. Dia tidak bisa melihat, dalam artian matanya buta, ya. Nah, mendatangi Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau sedang mendekati tokoh-tokoh Quraisy, ya. Maka ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum itu kepada Nabi yang sedang menghadapi pembesar Quraisy, maka Nabi Muhammad SAW itu merasa kehadiran dari Abdullah bin Ummi Maktum ini menyita waktu beliau, ya, menyita konsentrasi beliau yang saat itu sedang mendakwahi orang-orang Quraisy, ya. Nah, bahkan beliau kemudian bermuka masam, ya, kurang senang bahwa tentu saja beliau akan mengajarkan Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Tetapi momennya saat ini ada momen yang lebih penting di mana beliau sangat berharap agar tokoh-tokoh Quraisy ini mau mendengarkan seruan, mau mendengar ajakan beliau Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Tiba-tiba kemudian Abdullah bin Ummi Maktum datang untuk minta diajari, ya. Nah, ketidaksukaan Nabi itu terlihat dari wajah Nabi yang memasam, ya. Nah, tentu saja
hal ini merupakan kekeliruan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijaga dari kesalahan atau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan dosa. Tetapi hal ini tidak mencegah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan kekeliruan. Tetapi kalau beliau melakukan kekeliruan, maka Allah akan meluruskan beliau. Beliau juga terkadang berijtihad di dalam suatu permasalahan. Dan apabila ijtihad beliau ini keliru atau salah, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu langsung meluruskan beliau. Demikian juga ketika beliau keliru, dalam artian beliau tidak harusnya itu mengabaikan ajakan atau mengabaikan keinginan dari Abdullah bin Ummi Maktum untuk mengajarkan Islam kepada beliau, dan beliau lebih memprioritaskan dari pembesar Quraisy ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung menegur dan meluruskan beliau. Nah, kekeliruan ini tentu adalah kekeliruan yang wajar. Kenapa? Karena beliau beranggapan ketika beliau mendakwahkan orang Quraisy atau pemimpin Quraisy, pemimpin kabilah di Quraisy, kalau mereka beriman, tentu ini adalah suatu keuntungan yang sangat signifikan bagi dakwah. Kenapa? Kalau mereka masuk Islam, maka bisa jadi ini orang-orang yang berada di sekitar mereka, atau misalkan anggota-anggota dari kabilah-kabilah yang tuannya masuk Islam itu akan cepat akan mengikuti tuannya, gitu kan? Ini adalah saking harusnya Nabi, semangatnya Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan Islam. Tetapi Allah menggarisbawahkan bahwa kalau misalkan ada orang yang jelas-jelas dia terbuka hatinya, ingin belajar, jujur ingin memeluk Islam, jujur ingin belajar tentang Islam yang kayak gini, jangan disia-siakan. Kendati dia adalah masyarakat biasa, bukan seorang pemimpin, bukan seorang tokoh masyarakat, gitu ya. Nah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ditegur, dengan teguran yang halus yang menunjukkan bahwa kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat dekat. Apa tegurannya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Abasa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abasa, telah bermuka masam, kurang senang, wa tawalla, dan berpaling dari siapa? Dari Abdullah bin Ummi Maktum. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang tidak bisa melihat, seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, apakah dia tidak mengetahui bahwa sosok laki-laki itu yang buta itu ingin mensucikan hatinya. Sementara orang-orang pembesar-pembesar Quraisy dengan kesombongan mereka, dengan keangkuhan mereka, engkau kerahkan usaha yang lebih keras, dan belum tentu mereka ini punya hati seperti Abdullah bin Ummi Maktum, yang benar-benar ingin mensucikan hatinya. Itu teguran halus dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meluruskan Nabi Muhammad SAW. Dan sekaligus kejadian ini juga menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad SAW yang dekat di sisi Allah. Allah mencintai beliau dikarenakan tadi sampai ketika menegur pun itu dengan mengutarakan beliau, dia, kata ganti orang ketiga, bukan basta, atau misalkan engkau sudah bermuka masam wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau sudah berpaling, enggak pakai kata engkau, tapi menggunakan kata ganti orang ketiga, dia, beliau, gitu ya. Ini menunjukkan rasa cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Dan disinilah Allah Subhanahu Wa Taala meluruskan apabila beliau terlupa atau beliau keliru, Ini maksum, beliau ini dijaga dari kesalahan. Itu bukan berarti sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan. Ada kesalahan, itu kesalahan yang sangat kecil sekali, tetapi langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kejadian ini juga terjadi di awal periode dakwah jahriyah, dakwah ketika Nabi bersemangat terus untuk mendakwahkan kepada orang-orang Quraisy.
Nah, kemudian sejak saat itu Nabi menghabiskan waktunya untuk mendakwahkan kaumnya, ya, mendakwahi orang-orang Quraisy, mendatangi tamu-tamu yang datang dari luar, ya, Mekah menuju atau dari luar Mekah yang berada di Mekah ketika itu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang kita tahu akhirnya kemudian memicu reaksi dari orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah beliau. Nah, kemudian sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita fokus kembali kepada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di dakwah jariyah, ada beberapa pelajaran ya dari dimulainya episode dakwah jariyah ini. Yang pertama, dari konten dakwah Nabi Muhammad SAW di dakwah jariyah ini, beliau memfokuskan dakwahnya itu untuk menyerukan kepada tauhid. Ya, menyerukan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin agar setiap hamba Allah Subhanahu wa taala mereka menguatkan hubungannya dengan Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-25. "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau ya Rasulullah, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku, maka sembahlah oleh sekalian semua aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya tujuan atau inti dakwah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tauhid, ya, menyeru kepada manusia untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan lain hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat bermanfaat, ya. Siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tauhid, ya, maka insyaallah taala akan beruntung dia. Ya. Dosa-dosanya yang lalu berpeluang besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan suatu perkataan, ya, dalam bahasa Arab yang artinya semakin besar tauhid seorang hamba, maka ampunan Allah semakin sempurna untuknya. Barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, artinya dalam keadaan bertauhid, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya dan tidak akan mengadabnya disebabkan dosa-dosanya yang lain. Ya. Nah, ini keuntungan yang sangat besar, ya. Dan sebaliknya, jika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal soleh apapun yang dilakukan orang tersebut tidak akan memberikan kemanfaatan untuknya. Akan dihapuskan, akan dianggap tidak ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-23. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habba'an manthura." Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya, nah itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ini, ya, di periode dakwah jahriyah ini adalah Nabi menyerukan tauhid. Dan sedemikianlah juga kita, ya, sebagai orang-orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan satu dua kata, ya, atau mengikuti, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai seorang dai, maka hendaknya kita mendakwahkan tauhid yang pertama kali, gitu ya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya, ya, itu kepada kaum kerabatnya, kepada keluarga terdekat beliau, kemudian kaum kerabat beliau, baru kemudian halayak luas, ya. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa, ya, hendaknya dakwah itu dimulai dari keluarga dan kerabat kita, ya, karena kita sejatinya adalah bertanggung jawab atas keluarga kita, atas istri dan anak-anak kita, atas kedua orang tua kita dan kerabat-kerabat kita, ya. Inilah yang kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sudah didakwahi belum, ya?
Sudahkah kita mendakwahkan mereka kepada Islam, kepada tauhid, untuk menghindarkan diri dari kesyirikan-kesyirikan? Ya, itu adalah kewajiban yang melekat pada diri kita. Ya, dan sebelum kita mendakwahkan orang lain, maka hendaknya keluarga kita dahulu. Ya, ini terlepas dari responnya gimana, gitu kan? Misalkan kita sudah dakwahi keluarga kita, lantas mereka menolak, nggak mau, ya. Tetapi yang penting adalah kita sudah mendakwahi, ya, memulainya untuk mendakwahi. Jangan sampai kita sibuk untuk mendakwahi orang lain, tapi keluarga sendiri kita tidak pernah dakwahi, ya. Kita tidak pernah luruskan keluarga kita ini. Kalau ada kemaksiatan, kita tidak pernah tegur, ya. Ini tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besar sekali. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau memulai dakwahnya dari keluarganya, ya, yaitu dari istrinya, dari anaknya, dari kaum kerabatnya, baru kepada halayak luas. Ya, ingatlah tanggung jawab kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga keluarga kita dari ancaman api neraka jahanam. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ya, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Ya, dan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, dari pelajaran dari faidah dimulainya dakwah jahriyah ini, ketika memerintahkan Nabi untuk berdakwah, ya, memasuki dakwah era jahriyah ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan kata indhar, ya, artinya peringatan, ya, kum fa'anzir. Berilah peringatan. Peringatan apa? Peringatan akan adanya azab yang keras. Peringatan bahwa mereka jika tidak mau untuk mengikuti seruan dakwah Nabi, maka mereka terancam masuk neraka. Ya, dan ini kemudian diteruskan, ya, di ayat yang lain, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan, ya, kepada kaum terdekatmu. Ya. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan indhar, ya. Dan kemudian di ayat yang lain, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzab syadid. Sesungguhnya aku adalah nadhir, pemberi peringatan bagi kalian tentang kedatangan azab yang pedih. Dan ini termasuk salah satu thariqah, ya, cara dakwah, ya, yang harusnya kita ikuti, ya, dari pelajaran cara dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama kali adalah memberikan indhar, memberikan peringatan, menakut-nakuti dengan sesuatu yang real, sesuatu yang pasti, bukan menakut-nakuti dengan omong kosong, bukan, ya, tapi dengan benar-benar yang kita yakini, ya, yaitu tentang adanya azab jika mereka tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini penting, ya, bahkan inilah yang mungkin harus kita sodorkan pertama kali, gitu kan, ya. Ada memang selain indhar, ada yang disebut dengan busyrah, memberikan kabar gembira, ya. Nah, kabar gembira ini biasanya diberikan ketika orang sudah mengikuti indhar kita, ya, sudah mau menerima peringatan dari kita, ya, dan mereka diminta untuk sabar, lantas kemudian mereka, ya, orang yang kita dakwahi itu kita sebutkan kabar gembira jika kita bisa bersabar di atas ajaran Allah, di atas tauhid ini, di atas pengikutan terhadap syariat ini. Ya, itu metode dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara memberikan indhar, gitu ya. Nah, kemudian pelajaran yang lain atau kejadian dari dakwah jahriyah ini adalah ketika Nabi mendakwahkan Islam kepada kaum kerabatnya, ya, maka ada di antara kaum kerabat beliau yang keras permusuhannya, bahkan mungkin lebih keras dari permusuhan orang lain kepada beliau. Siapa dia? Abu Lahab, gitu ya. Abu Lahab yang merupakan paman beliau sendiri, yang tadinya sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab ini sangat mencintai Nabi, ya. Abu Lahab ini bahkan dia ingin, ya, kalau perwalian yang dimiliki oleh Abu Thalib kepada Nabi itu dialihkan kepada dia, ya. Tapi begitu beliau mendakwahkan Islam, ya, maka permusuhan yang sangat keras justru dilancarkan oleh paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab,
Ya, apa faedahnya bagi kita? Ya, ketika mengetahui ternyata yang paling besar penolakannya, permusuhannya adalah paman beliau sendiri. Ya, tapi justru yang menyambutnya terkadang ya nggak punya hubungan kekerabatan. Ya, nah ini menunjukkan bahwa Islam itu, hadirin atau sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang bukan ditujukan untuk keluarga Nabi saja. Ya, bukan untuk keluarga kita saja. Ya, tetapi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk semua orang yang mau menyambutnya. Ya, yang membuka fitrah mereka, membuka akal mereka dengan baik, ya, tidak fanatis terhadap ya kebudayaan-kebudayaan, terhadap ajaran-ajaran nenek moyang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya, yang masuk Islam diantaranya adalah para hamba sahaya. Ya, yang masuk Islam diantaranya bahkan bukan dari Bani Hashim. Ya, ini menunjukkan memang keumuman risalah dakwah Nabi. Ya, kedekatan, kekerabatan, kekeluargaan bukan menjamin seseorang akan menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pelajaran ya. Kemudian yang terakhir, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mendengarkan ocehan dari orang-orang yang menolak dakwah beliau, ya, beliau merasa nggak enak, beliau merasa sempit dadanya, ya. Ya, nah ini ada treatmentnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya, dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui, disebabkan kami benar-benar mengetahui bahwa sesungguhnya dadamu menjadi sempit. Ya, disebabkan apa yang mereka ucapkan dari penolakan-penolakan itu. Gimana Abu Lahab misalnya mengatakan, tabban laka, celaka engkau wahai Muhammad. Ya, beliau merasa enggak enak. Ya, dada beliau merasa sempit. Ya, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatasinya, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Banyaklah mengucapkan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Sucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk orang yang banyak bersujud. Ya, maka kuncinya adalah dekatkan diri kepada Allah, perbanyak salat, wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bersabar dan juga dengan salat. Ya, sehingga dengan demikian itu akan membukakan, ya, melapangkan dada kita. Ya, itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah beberapa pelajaran tentang dimulainya dakwah jahriyah Nabi Muhammad SAW serta faidah-faidah yang bisa kita ambil serta kisah dari Abdullah bin Ummi Maktum tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan di episode yang selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were on